Tapi itu dilarang oleh orang Muslim. Iya, karena takut murtad nanti, Bang. Ya itulah. Tapi sebentar, kita tes dulu nih. Jangan-jangan Anda buat pengakuan Anda pura-pura jadi Kristen ini. Pura-pura jadi Islam. Coba. Asli. Kalau Anda asli Islam, coba kami pengen dengar. Karena Anda Islam, Anda banyak dilarang membaca kitab suci orang Kristen seperti Taurat dan Injil. Iya. Padahal di dalam Al-Quran diperintahkan baca kitab-kitab sebelumnya. Iya, oleh guru-guru ustadznya. Kalau ulama itu Al-Quran sebagai petunjuk kan, pedoman. Ketika saya menghadapi suatu masalah, nah, mana pedomannya dan petunjuknya itu mana gitu, enggak? Adanya malah bukan di Quran, adanya di kitab karangan ulamanya itu. Jadi semua, Bang, kalau Anda mau jujur, Bang ya, semua yang ada di dalam agama Islam itu hampir semuanya itu adalah sebuah kebohongan. Iya. Kelihatannya ya, saya kurang yakin juga sih sama. Saya mau mempelajari misalkan gini kan. Ada kalimat ayat pertama itu Al-Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim itu kan petunjuknya mana kan, itu disuruh menyebut saja sampai selesai amin itu kan. Di situ kan tidak ada petunjuknya, disuruh baca dan cerita sejarah. Nah, petunjuknya mana buat ini gitu kan? Nggak ada petunjuknya di situ. Iya, malah minta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, malah gitu. Terus di dalamnya itu kan aku pernah baca atau di sampai selesai ya artinya kan. Saya kan kalau katanya kan kalau Muslim ini nggak boleh menafsirkan sendiri, harus belajar nahwu, sorob, terus apa itu balaghah itu kan. Mantik. Kapan selesainya wong diajarin terus tajwid terus itu sampai apa itu kan. Itu yang saya bilang, orang Islam habis waktunya, Bang, belajar tajwid, belajar balaghah, nahwu sorob, habis. Udah keburu mati duluan. Belum sempat baca artinya, padahal artinya di situ tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau di Kristen gimana, Bang, itu? Kalau di Kristen, karena bukunya itu adalah buku yang jelas, maka kalau diterjemahkan pun itu cukup jelas. Nggak ada balaghah, nahwu sorob, mantik, bacanya harus kol-kolan. Habis waktu, Bang. Tapi gini, Bang, tapi Anda percaya nggak percaya ya? Sebenarnya Islam itu adalah sebuah Arabisasi umat manusia. Artinya apa? Artinya Anda akan Arab. dibuat, iya, Anda akan diarabkan, Anda akan dipaksa diarabkan. Tapi kalau Anda bukan orang Arab, Anda jadi jadi ininya Arab, jadi ya dalam tanda kutip jongosnya Arab gitu dah. Ya. Karena gini, dulu itu ada mbah saya itu ngakunya juga Islam, tapi dia nggak bisa baca huruf Arab. Tapi Islamnya berbeda dengan orang-orang sekarang itu. Sekarang ini. Ya, sekarang ini, Bang, orang-orang sudah disuruh pakai jilbab. Lihat, anak-anak sekolah, perempuan-perempuan zaman sekarang, semuanya sudah pakai jilbab. Ya kan? Bentar lagi pakai cadar, pakai tutup tutup aurat katanya, aurat. Logikanya itu gini, Tanda hijrah adalah menutup aurat gitu. Auratnya ada di kepala dia, itu auratnya kepala dia. Yang mirisnya itu kan anak saya kan sekolah di itu kan pondok, terus pelajarannya itu gini, air suci yang tidak mensucikan, di situ ada air kelapa, air laut, ya
nggak dikasih tahu pun kan udah tahu air kelapa itu nggak buat cuci muka, nggak buat mandi kan. Ini aku bingung juga ini gimana aku. Iya, Tapi makanya Bang segeralah tinggalkan agama Islam Bang. Iya. Tapi kelihatannya ini apa karena keluarganya itu mayoritasnya Islam tapi agak susah itu bang. Nah itu dia, nanti nggak dapat warisan kan? Iya, karena Nanti nggak dapat warisan. Tapi gini Bang. tapi saya walaupun lancar bahasa apa ya baca Al-Quran itu lancar sampai sekarang saat ini Nggak tahu artinya kan? itu memang belum pernah mendapat petunjuk Iya, nggak ada artinya. sama sekali, malah keraguan karena di situ ada kalimat kami, terus yang diskusi di dalam Al-Quran itu siapa, menunjuk siapa, yang ditunjuk siapa, terus yang dimintai siapa itu nggak jelas. Nggak jelas. Di situ Nggak bang jelas. Tuhannya siapa. Nggak jelas. Quran itu adalah Iya. Quran itu adalah salah satu buku yang paling nggak jelas di muka bumi ini. Dan itu diakui oleh Al-Quran gitu loh. Itu diakui oleh Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang tidak diketahui apa artinya. Iya. Itu diakui oleh Al-Quran itu sendiri, nah itu gitu. Tapi gini bang, misalkan mau keluar dari agama Islam pun kita itu selalu dapat apa ya, kayak perlakuannya nanti beda gitu bang, itu resikonya di situ bang. Ya begini, artinya kita harus berakal. Biarkan saja KTP-nya Islam. Kan untuk membuktikan seseorang Islam itu kan dengan KTP kan? Iya betul. Kalau hatinya siapa orang tahu? Saya Gitu hatinya enggak ke situ, enggak Iya, Islam hati. biarin saja KTP-nya saja yang Islam biar dapat warisan. Kalau orangnya jangan saya sudah bilang, biarlah KTP saja yang Islam, orangnya jangan gitu. Karena semakin mendalami itu saya semakin apa ini jangan-jangan buatan manusia yang katanya wahyu. Sudah jelas. Gitu kan. Sudah pasti itu jelas. Karena acak-acakan di situ. Gitu bang. Oke, gitu aja Bang Bening Embun. Ya. Oke, Gitu. ya ini namanya sebuah perjalanan. Semoga lambat laun nanti Anda semakin mantap untuk memutuskan untuk meninggalkan agama Islam. Sehingga biarlah KTP Anda saja yang Islam, tetapi hati Anda bukan Islam lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Bening Embun. Saya turunkan, selamat malam.